رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini, di hari Rabu, kita bisa meluangkan waktu yang kita punya, kita bisa menyempatkan diri-diri kita untuk kemudian kita melanjutkan pelajaran kita di halaman yang ke-106. Pada perjumpaan kita yang terakhir, kita sudah mengambil pelajaran yang ke-19 dan dialog yang ada di sana, di mana di pelajaran yang ke-19 ini kita mengambil dialog yang sebagian besarnya berkaitan dengan adat dan ma'dud, yang berkaitan dengan bilangan dan juga benda yang dibilangnya, yang berkaitan dengan angka. Sebelumnya, atau di pelajaran yang sebelum dari pelajaran 19, kita sudah mengambil juga pembahasan yang berkaitan dengan isim mutsanna, kata yang menunjukkan kepada jumlah yang dua. Dan kita sudah mengambil caranya, kita sudah mengambil bagaimana proses pembuatan dari isim mutsanna, yaitu dengan kita menambahkan alif dan nun di belakang setiap isim mufrad yang kita mau jadikan mutsanna. Contoh, ketika kita mau mengucapkan sebuah buku, maka kita katakan kitabun. Kalau ternyata bukunya ada dua, maka kitabun kita tambahkan dengan alif dan nun, kita tambahkan dengan ani, sehingga kemudian hasil akhirnya kita baca menjadi kitabani. Qalamun, sebuah pulpen. Ketika kita menyebutkan bahwasanya bolpennya ada dua, maka qalamun ditambah dengan ani, kita katakan hasil akhirnya menjadi qalamani, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sudah kita ambil. Adapun di pelajaran 19, dialog yang sudah kita ambil sebagian besarnya mengambil hal-hal yang berkaitan dengan adat ma'dud, yaitu bilangan pengangkaan dari angka 3 sampai angka 10. Kita lihat dulu latihan yang ada di halaman 106. Di sini ada latihan yang pertama, Iqra waktub. Kita akan baca terlebih dahulu sebelum nanti kita akan merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan angka 3 sampai 10. Kita lihat di sini ya, ada angka-angka 3 sampai 10 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian teman-teman mustami' yang ada di studio akan mengikuti, akan kembali mengulangnya. Bisa difahami maksudnya? Ya, insyaallah. Baik ya. Salasatu tullabin. Salasatu tullabin. Arba'atu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin.
sab'atu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, tis'atu tullabin, asharatu tullabin. asyaratu tullabin. Kita lihat di sini ya, untuk angka 3 sampai 10 ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ketika ada sebuah benda, ketika ada sebuah isim yang kita ingin memberikan angka, kalau seandainya kita ingin berikan angka 2, maka berarti pembahasannya sudah lewat. Karena ini masuknya kepada mutsanna. Kita tinggal menambahkan ani saja. Qolamun qolamani, kitabun kitabani, talibun talibani. Tetapi ketika kita ingin menyebutkan bahwasanya siswanya ada 3, kita ingin menyebutkan bahwasanya siswanya ada 5 misalnya, kita ingin menyebutkan bahwa siswanya ada 10 misalnya, maka angka yang seperti apa yang kita sebutkan? Apakah khomsu atau khomsatu? Apakah salasu atau salasatu? Apakah tis'u atau tis'atu? Maka perlu diperhatikan ya, ketika kita ingin memberikan angka pada sebuah isim yang mudzakkar, kalau isim yang kita ingin berikan angkanya adalah mudzakkar, maka angkanya harus muannats. Iya, kita lihat baik, untuk angka 3 sampai 10 ya, perlu diperhatikan antara bilangan dan juga isim yang kita mau berikan bilangannya. Ketika isim yang kita ingin berikan angkanya mudzakkar, maka angka yang kita sampaikan, angka yang kita berikan adalah berkebalikan dengan isim tersebut, yaitu muannats. Silakan dilihat di papan tulis ya. Adad artinya bilangan, angka. Ma'dud yang diberikan angka berarti isimnya ya. Ma'dud yang diberikan angka berarti isimnya. Nah, ketika isimnya mudzakkar, maka angkanya harus kebalikannya. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan mendapati pelajaran yang masih berkaitan dengan ini, tapi sebaliknya. Isimnya muannats, berarti nanti angkanya berkebalikan, yaitu angkanya mudzakkar ya. Jadi kita lihat untuk angka 3 sampai 10, antara adad dengan ma'dudnya, antara angka dengan isim yang diberikan angka harus berkebalikan. Tetapi ya, selain itu ada tambahan lagi untuk isimnya, yaitu isimnya harus berada dalam keadaan jamak. Isimnya harus kita berikan dalam keadaan jamak. Contoh, ketika kita ingin menyebutkan 3 orang siswa, yang ingin kita berikan angka ini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar ya, siswa. Nah, siswa itu mudzakkar, berarti 3-nya harus yang dalam keadaan muannats, bukan salasu, tetapi salah satu ya, bukan salasu. Kalau salasu berarti mudzakkar ya, tetapi salah satu yaitu muannats, tinggal diberikan tak marbutah saja. Nah, siswanya harus kita berikan dalam bentuk jamak, bukan salah satu talibin, bukan, tetapi salah satu tullabin. Iya.
Salah satu dibaca tidak bertanwin karena mudhof. Dulu kita pernah membahas hal-hal yang berkaitan dengan mudhof, bahwasanya mudhof itu tidak bertanwin. Sementara tulab kita baca tulabin karena sebagai mudhofun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Ini contoh ya, salah satu tulabin. Contoh berikutnya ya, ketika kita ingin menyebutkan satu buah buku, kita katakan kitabun. Ketika kita ingin menyebutkan dua buah buku, tambahkan saja ani, kita baca menjadi kitabani. Tetapi ketika kita ingin menyebutkan bahwasanya bukunya ada 7, kita lihat ya. Contoh berikutnya misalnya bukunya ada 7, isimnya itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, buku ya. Berarti angkanya mudzakkar atau muannas? Muannas, berkebalikan ya. Berarti kita katakan sab'atu. Nah, kita katakan sab'atu. Bukunya kita ganti ke dalam bentuk jamak. Kita katakan jamak dari kitabun apa? Kutub. Sehingga kita katakan menjadi sab'atu kutubin. Nah, ini adalah bagaimana adat ma'dud, bilangan dari angka 3 sampai 10. Dan dalam bahasa Arab itu nanti kaidahnya berbeda-beda antara satu angka dengan angka yang lain. Untuk angka 3 sampai 10 kaidahnya seperti ini. Adapun untuk angka-angka berikutnya, angka 11, 12 ada kaidahnya tersendiri. Angka 13 sampai 19 ada kaidahnya tersendiri. Untuk angka 100 ada kaidahnya tersendiri. Artinya kita ambil sedikit demi sedikit. Untuk angka 3 sampai 10 dengan ma'dud, dengan isim yang diberikan angka berupa yang mudzakkar. Insyaallah dalam beberapa pelajaran berikutnya kita akan ketemu dengan adat ma'dud dari angka 3 sampai 10 dengan isim yang berupa muannats insyaallah taala. Baik, yang ini kira-kira bisa difahami enggak? Ya, bisa difahami enggak? Ya, baik. Kalau bisa dicerna, kalau bisa diikuti, kita lihat di sini ya, ada 12 nomor ya. Ada 12 nomor yang kita diminta untuk membacanya, dan kita akan masing-masing mengambil bagian dari latihan ini. Iqra waktub dari 12 nomor ini yang sebagian besarnya tidak ada harokatnya. Iya, sebagian besarnya tidak ada harokatnya. Yang kita akan dites iya, sudah sejauh mana pemahaman kita dengan kaidah-kaidah pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah kita ambil. Baik, bisa kita mulai latihannya? Insyaallah. Baik, nomor yang pertama Abu Ishaq silakan. Bismillah. Indi satu kutubin. Iya, betul. Wasalah satu aklamin. Betul ya. Silakan diterjemahkan dulu sebelum mic-nya diberikan ke yang lain. Saya mempunyai 5 buku dan 3 pulpen. Betul ya. Berikutnya silakan. Khalidun lahu sittatu ibnain. Bentuk zamannya ibnun abna, bukan ibna. Coba diulang sekali lagi. Khalidun lahu sittatu abnain. Betul. Coba diterjemahkan dulu. Khalid itu. Dia memiliki 6 anak. Betul, Khalid dia memiliki 6 orang anak. Selanjutnya nomor 3. Kam ahun laki ya Aminatu. Betul. Kam, diulangi sekali lagi. Kam ahun. Akhon. Kam Ya. ahun laki ya Aminatu. Iya, betul ya. Ini yang kita ajak bicara Aminah, perempuan. Maka kita katakan kam akhon laki. Ki, bukan ka. Ya, lanjut silakan. Li arba'atu
ikhwatin. Betul, li arba'atu ikhwatin. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Berapa saudara perempuanmu? Saudara laki-laki. Iya. Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki? Ya Aminah. Milik saya, saudara Saya laki punya. Saya punya 4 orang saudara laki-laki. Betul ya. Selanjutnya silahkan nomor 4. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Betul ya. Silakan diterjemahkan dulu. Di dalam usbu' 1 minggu. Di dalam 1 minggu Iya, pekan. ada 7 ya. 7 betul. 7 hari. Betul ya. Dalam sepekan ada 7 hari. Betul. Selanjutnya nomor 5. Ya. Iya. Nomor 5 ya Ustaz. Iya betul. Kam rialan. Kam real apa rial ya Ustaz? Rialan. Rialan indaka al-an ya Ammar. Indi al-an samaniyatu riyalatin. Ya. Waduh, banyak. Coba diterjemahkan dulu. Banyak ketinggalan. Berapa real yang kamu punya? Yang kamu punya ya Al-an sekarang. Sekarang ya Ammar. Saya memiliki Al-an sekarang Samaniyah berapa ini? Coba kita hitung dulu. Wahidun 1 8 Lamaan nanti ya. Berapa? 8 ya betul. Sekarang saya memiliki 8 real. 8 real. Betul ya. Selanjutnya nomor 6. Bihadal hayyi tis'atu buyutin. Jadi datin. Betul ya. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadi datin. Coba diterjemahkan. Di kampung ini ada 9 rumah yang baru. Betul ya. Ada 9 rumah yang baru. Yang baru ini berarti sebagai apa ya? Ya mudhafin ilaih. Yang baru sebagai sifat. Ya, sebagai naat. Iya, sebagai naat. Ya, sebagai sifat yang baru. Sifat untuk apa? Sifat untuk rumah, berarti rumah sebagai man'ut ya. Berarti rumah selain sebagai mudhafun ilaih dari tis'atu, rumah ini juga sebagai man'ut dari jadi datin. Kita pernah belajar naat man'ut belum? Sudah ya. Bahwasanya naat man'ut itu harus sama, mudzakarnya, muannas-muannasnya, harokatnya juga harus sama. Buyutin ini berarti karena dia sebagai jamak yang tidak berakal. Kita ingat jamak yang tidak berakal itu dihukumi sebagai muannas, makanya naatnya kita katakan jadi datin. Tis'atu buyutin jadi datin. Bisa difahami maksudnya? Baik ya, kita sudah mengambil pembahasan naat dan man'ut agak lama ya. Sudah barangkali lupa ya, makanya diingatkan kembali. Selanjutnya nomor 7, silakan. Lihazihi sayyaratu arba'atu abwabin. Coba diulangi sekali lagi. Lihadhihi sayyaratu. Ada li ya. Lihazihi sayyaratu. Li ada li. Li itu huruf jar ya. Maka kita kadang lihadhihi sayyarati. Oh iya. Lupa. Iya. Lihazihi sayyarati arba'atu abwabin. Betul. Iya. Lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Coba diterjemahkan dulu.
Di mobil ini memiliki di mobil ini memiliki 4 pintu. Iya, mobil ini memiliki 4 pintu ya. Dulu pernah kita ambil terkait dengan kepemilikan ya. Lihadhihi sayyarati, mobil ini memiliki 4 buah pintu. Nomor 8, silahkan. Kam samanu hadzal kitabi? Samanuhu sab'atu riyalatin wanisfun. Iya. Ini. Coba diterjemahkan dulu. Saman artinya harga. Oh, harga. Kam saman, berapa harga buku ini? Berapa harga buku ini? Betul. Samanuhu, harganya buku ini 7 rial. Dan setengah ya. 7 rial dan Nisfun setengah. itu artinya setengah. Harganya adalah 7 rial dan setengah. Maksudnya 7,5 rial ya. Ya nggak apa-apa ya, 7,5 rial ya. Kita terjemahkan 7 rial dan setengah ya nggak apa-apa. Maksudnya sih 7,5 rial. Nomor 9, silahkan. Fi hadal fasli asyaratu tullabin Kudama ya. Kudama, betul. Kudama wa arba'atu tullabin jiddan. Jududun. Coba diulangi sekali lagi. Wa arba'atu tullabin Jududin. Iya, karena jududin yang baru ini sebagai sifat dari tulabin. Tulabnya dibaca bin kasroh, maka sifatnya juga sama. Coba diterjemahkan dulu. Di dalam kelas ininya mana? Di dalam kelas ini. Di dalam kelas ini ya. Di dalam kelas ini ada 10 pelajar Kudama. Kudama, kodim, iya, yang lama, ya. Betul. Wa arba'atu dan 4 pelajar yang baru, betul ya. Di dalam kelas ini ada 10 pelajar yang lama, kudama. Ini kita sudah mengambil bahwasanya kudama ini bentuk jamak dari kodim, ya. Wa arba'atu tullabin jududin, dan ada 4 siswa yang baru, ya. Ini sudah kita ambil ya, judud bentuk jamak dari jadin. Nomor 10, silakan Mas Trias. Iya. Kam komison indaka ya Ibrahim? Betul. Indi arba'atu komisonin. Kumsonin. Iya, Jamak betul saja. ya. Berapa baju yang kamu miliki ya Ibrahim? Saya memiliki 4 pakaian baju saja. Iya, saya memiliki 4 buah baju ya. Kam komison. Berapa komis, berapa gamis? Iya, berapa baju yang kamu punya wahai Ibrahim? Saya memiliki 4 buah baju. Nomor 11, silakan. Indi riyalani wa khamsatu Kurusin, betul ya. Indi, saya mempunyai 2 rial dan 5 kurs. Dan 5 kurs. Kurs itu apa namanya? Uang keping ya, uang receh, koin, logam ya, kurs ya. Jadi saya memiliki 2 real dan 5 uang keping ya, kurs ya. Bentuk jamak dari kurs, jamaknya kurusin ya. Saya uang Saudi juga. Mungkin ya. Ya, saya memiliki 2 real dan 5 uang keping ya. Nomor 12, silakan. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. Ada tasdidnya di situ. Oh, ulang. Fi hazihil hafilati asyaratun rukabin. Asyarat
asyaratu apa asyaratun? Tadi saya kedengarannya asyaratun. Asyaratu ya. Kita lihat di sini mudhaf tidak bertanwin. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Ya. Asyaratu bukan asyaratun. Coba diulangi sekali lagi. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. Iya. Coba diterjemahkan. Di dalam bus ini ada 10 rukabin, ada 10 penumpang. Betul ya. Rukabin adalah merupakan bentuk jamak dari rokibun ya. Rokib artinya penumpang ya. Di dalam bus ini ada 10 orang penumpang. Jadi kita lihat ya bagaimana adat ma'dud bilangan dari 3 sampai 10 untuk isim-isim yang mudzakkar. Dan kita melihat isimnya ya dari bentuk asalnya ya. Kitabun, oh ya kitab mudzakkar. Kemudian aklamun, bentuk mufradnya qalamun, oh ya mudzakkar. Jadi ketika isimnya mudzakkar, maka untuk angkanya itu berkebalikan, muannats. Karena nanti untuk isim yang muannats beda lagi ya, insyaallah. Dalam pelajaran-pelajaran berikutnya akan ada kaidahnya tersendiri. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada latihan yang ketiga. Kalau sebelumnya di latihan yang kedua angkanya sudah ada ya, sudah dalam berbentuk tulisan. Kalau di latihan yang ketiga ini angkanya belum berbentuk tulisan, masih berbentuk angka. Kita yang diminta untuk mengucapkannya, kita lihat ajib al as'ilatil atiyati musta'milan al adadal madhkura bainal qausain. Ajib, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan angka yang disebutkan di dalam kurung. Jadi kita lihat di sini ada 7 nomor ya, masing-masing ada angkanya. Yang angkanya masih tersimpan dalam kurung ini. Kita lihat contohnya. Kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya? Di dalam kurungnya ada angka 3. Nah, kita diminta untuk menyebutkan angka 3 dalam bahasa Arabnya. Kita katakan indi salah satu kutubin, saya punya 3 buku ya. Indi salah satu kutubin, saya punya 3 buah buku. Kita lihat ya, kutub kita bentuk ke dalam, kita buat dalam bentuk jamak ya. Tadinya kan kitab, karena angka 3 ya, angka 3 itu jamak, maka dari kitabun kita ganti menjadi kutub. Indi salah satu kutubin. Bisa difahami maksudnya? Ya, insyaallah. Tadi terakhir siapa? Terakhir Mas Norman ya, berarti kita ke Mas Aji. Silakan nomor yang pertama. Bismillah. Kam akhon laka ya Hamidu. Indi li. Insyaallah. Pertanyaannya juga dengan menggunakan huruf li kan? Kam akhon laka. Berarti jawabannya li. Angkanya 5. Khamsatu ikhwatin ya, li khamsatu ikhwatin, saya memiliki 5 orang saudara. Li khamsatu ikhwatin, betul ya. Berikutnya silakan nomor 3. Nomor 2 ya, silakan. Kam aman, ada tasydidnya di situ. Kam aman, iya, kam aman laka ya apa nih? Ya Laila. Yang kita ajak bicara ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, berarti bukan laka ya. Oh, laki. Ya, ki, anti soalnya. Coba diulangi sekali lagi pertanyaannya. Kam aman laki ya Laili. Ya Laila. Sudah betul Laila tadi. Kam aman laki ya Laila. Laila menjawab li. Li. Dalam kurungnya 4. Arba'atu.
4 orang paman. Berarti bentuk jamak dari amnya apa? Amamin. Oh, ya. amamin. Amamin. Iya. Bentuk jamak dari amun adalah amamun ya. Jadi jawabannya li arba'atu amamin. Saya punya 4 orang paman. Selanjutnya silakan nomor 3. Kam abnan. Kam ibnan. Kam ibnan laka ya Syekhu. Ada 6 dalam kurungnya. Li sitatu abnain. Betul. Li sitatu abnain. Saya punya 6 orang anak. Betul ya. Selanjutnya nomor 4. Kam sualan. Siapa? Enggak apa-apa, silakan Mas Trias. Iya, sangat semangat sekali saat ini. Silakan, ini saking bersemangatnya ya, curi start ya. Kita nggak mau kalah. Yang muda jangan kalah sama yang sudah muda ya. Silakan Mas Trias, caranya Mas Trias dulu. Silakan nomor 4. Iya. Kam udah dijawab ya. Kam soalan fi hadzal darsi. Fi hadzal darsi. Ya. Kita lihat dalam kurungnya ada 8. Fihi betul ya. Di dalamnya atau di dalam pelajaran ini ada berapa? Samaniyatu jamaknya apa Ustaz? Jamaknya soal asilatin ya. Nah, coba diulang sekali lagi. Fihi samaniyatu asilatin. Betul ya. Kam su'alan fi hadzal darsi, berapa pertanyaan dalam pelajaran ini? Fihi, di dalamnya. Atau boleh juga kita menjawab fi hadzal darsi, di dalam pelajaran ini. Angka yang ada di dalam kurung 8. Kita katakan samaniyatu as'ilatin, ada 8 pertanyaan. Selanjutnya nomor 5, Abu Ishaq silahkan. Kam rokiban fil hafilati. Coba diulangi sekali lagi. Kam rokiban. Roknya ada alifnya di situ. Rokiban. Iya. Fil hafilati. Fi hafilati. Fil hafilati ada angkanya 9. Tis'atu rukabin. Betul ya. Fi hadhil atau fil hafilati, di dalam bus ada tis'atu rukabin. Bentuk jamak dari rokib adalah rukab ya, betul. Ada 9 penumpang. Nomor 6 silahkan. Kam riyalan fi jaibaka. Ada fi jaibika. Kam riyalan fi jaibika. Coba. Kam riyalan fi jaibika. Coba diterjemahkan dulu ya pertanyaannya. Berapa rial? Di kantong, di dalam kantongmu. Iya. Berarti kalau di dalam kantongmu jawabannya Lindi. Pertanyaannya kan di kantongmu. Berarti jawabannya di kantong saya. Fi jaibi. Angkanya berapa di situ? 7. Sab'atu riyalatin. Rialnya dibentuk ke dalam jamak dulu ya. Fi jaibi, silakan ulangi lagi. Fi jaibi. Sab'atu. Rialnya dibentuk ke dalam jamak. Riyalatin. Iya, coba diulangi sekali lagi. Fi jaibi sab'atu riyalatin. Berapa real yang ada di kantongmu? Di kantong saya, kan begitu jawabannya. Kalau pertanyaannya di kantongmu, jawabannya di kantong saya, kan begitu. Di kantong saya, fi jaibi sab'atu riyalatin, ada 7 real.
Yang terakhir yang ketujuh silakan. Kam samanu hadzal kitabu. Kitabi ya, mudhaf-mudhafun ilaih dengan samanu, harganya kitab ini. Kam samanu hadzal kitabi. Samanuhu betul. Asyara riyalatin. Asyaratu riyalatin. Betul ya. Kam samanu hadzal kitabi, berapa harganya buku ini? Samanuhu, harganya. Nya ini berarti kembali kemana? Ke buku ya. Harganya adalah asyaratu riyalatin, 10 rial. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan angka 3 sampai 10, di mana isim yang kita berikan angka makdudnya adalah isim yang berjenis mudzakkar, sehingga angka 3 sampai angka 10-nya adalah berbentuk kebalikannya, yaitu muannats. Nanti di pelajaran kita, di pelajaran yang ke-20, kita akan mendapatkan angka yang berbeda, angka yang sama tapi dengan isim yang dengan jenis berbeda. Angka 3 sampai 10 tetapi dengan isim yang muannats ya. Ini di pelajaran kita yang ke-20 insyaallah taala. Kita masuk ke latihan yang berikutnya, latihan yang keempat. Uktub al-a'dada min salasah ila 10 waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Uktub, tulislah bilangan-bilangan dari 3 sampai 10 ya. Kita diminta untuk menuliskan angka 3 sampai 10. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati, dan jadikanlah masing-masing dari kosakata-kosakata berikut ini, jadikanlah sebagai ma'dud, sebagai isim yang diberikan angka. Kita lihat ada kitabun, qalamun, tajirun, rajulun, talibun, riyalun, qirshun, akhun, dan juga ibnun ya. Jadi kita lihat di sini ya, kosakata-kosakata ini kita diminta untuk diberikan angka. Terserah, yang penting angkanya dari 3 sampai 10. Yang terakhir di siapa ya tadi? Mas Fajar, silakan ya. Kitabun, silakan. Mau angka berapa terserah. Kitabun arba'atin. Kitabun, sebuah buku ya. Kita diminta untuk menjadikan buku ini diberikan angka dari 3 sampai 10, bebas. 4 buah buku boleh, 7 buah buku boleh. Nah, cuman dalam bahasa Arabnya bagaimana ini 4 buah buku tuh? Seperti yang sudah kita berikan contohnya di sini. Oh iya. 3 itu salah ya? Salah. Arba'atu kitabin. Arba'atu kitabin. Kita lihat 4 buah kitab. Ketika kita ingin menjadikan adat ma'dud dari angka 3 sampai 10, maka untuk isim yang diberikan angka, kitab ini kan diberikan angka 4. Kitabnya ini kita ganti ke dalam bentuk jamak. Jadi bukan arba'atu kitabin lagi, tetapi kita ganti ke dalam bentuk jamak, sehingga hasilnya adalah kutubin. Ya. Karena kan mudhaf-mudhafun ilaih ya. Ya, coba diulangi sekali lagi. 4 buah buku. Arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin. Boleh ya. Berikutnya kita ke Abu Rizky, silakan. Kolam. Ya. Asyaratu aklamin. Asyaratu aklamin. Boleh ya. Selanjutnya kita ke Mas Trias. Tajir. Bentuk jamaknya apa ini tajir? Tis'atu tujarin. Tis'atu tujarin. Betul ya. 9 orang pedagang. Oh, tis'atu tujarin. Silakan. Berikutnya rajul. Arba'atu. Udah tadi udah belum? Iya, boleh terserah ya. Boleh. Khamsatu rijalin. Betul, khamsatu rijalin. Selanjutnya talibun. Samaniyatu tullabin. Betul, samaniyatu tullabin. Selanjutnya
Asyaratu riyalatin. Betul, asyaratu riyalatin. Kirsun jamaknya kurush tadi. Sampai. Khamsatu khurusin. Kurushin, betul. Khurusin. Selanjutnya akhun. Samaniyatu ikhwatin. Pendek ikhwatin. Ikhwatin. Samaniyatu ikhwatin. Betul. Yang terakhir ibn. Iya. Dari angka berapa, Ustaz? 3 sampai 10. Terserah mau angka berapa. Yang penting dari 3 sampai 10. Pilih saja. Iya. Salah satu bana'u. Abana'in. Bentuk jamaknya ibnan apa? Abnaun. Betul. Coba. Abna'in. Betul. Coba angkanya dengan angka. Iya. Salah satu abana'in. Salah satu abna'in. 3 orang anak ya. Subhanallah, barakallahu fikum jami'an ya. Ini berarti kita sudah sedikit demi sedikit menguasai angka dari 3 sampai 10. Sebelumnya kan kita baru mengambil bahasan isim mufrad, kata yang menunjukkan kepada jumlah yang tunggal. Kemudian isim mutsanna menunjukkan kepada jumlah yang 2, kita tinggal menambahkan alif dan nun saja ya. Dan juga isim jamak, tapi belum ada angkanya, jamak saja. Kutub, banyak buku, buku-buku. Buyut, rumah-rumah, tapi belum ada angkanya. Sekarang kita mulai memberikan angka dari 3 sampai 10. Kita lihat ya di halaman selanjutnya, al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru ya. Kita lihat saman apa saman? Harga ya. Nisfun setengah ya. Ar-riyal ya, riyal itu mata uang ya. Kalau kita rupiah. Hafilah bus ya, bus ya. Kemudian soal Pertanyaan. kita lihat bentuk jamaknya as'ilatun ya. Kan kita biasa kalau di setiap instruksi itu ajib anil as'ilah ya kan, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan ya. Soal bentuk jamaknya as'ilah. Balad Negeri. ya, negeri, negara ya, bentuk jamaknya bilad ya. Kemudian di sini Uruba Eropa, betul ya. Uruba itu Eropa. Faransa Prancis. ya, France. Prancis ya, betul. Di sana di Eropa ya. Bukan di sini perapatan Ciamis, bukan ya. Beda. Mukhtalifah Berbeda. ya, mukhtalifah berbeda-beda ya. Al-yaum hari, bentuk zamannya ayam. Ada tasydidnya ya. Kalau nggak ada tasydidnya beda lagi. Kemudian al-qirsu tadi ya, bentuk jamaknya kurus ya. Ya. Uang Mesir. Mata uang ya, mata uang juga kurs. Raqibun Penumpang. ya, bentuk jamaknya kita lihat rukabun ya. Ini sambil kita menghafalkan bentuk-bentuk jamaknya ya. Kemudian qadimun lama ya. Huwa talibun qadimun, dia siswa lama. Bentuk jamaknya qudama ya. Kemudian al-jaibu saku nih, jaib atau kantong ya. Bentuk jamaknya juyubun ya. Kemudian ada Almania Jerman. Ya, Jerman ya. Kemudian Yunani betul. Dan yang terakhir Malaysia. Ini Malaysia ya. Jadi ini pelajaran kita ya, pelajaran yang ke-19 berkaitan dengan angka 3 sampai 10 untuk isim yang diberikan angka dengan jenis mudzakkar. Di pelajaran 20 nanti kita masih akan mengambil bahasan yang terkait dengan angka 3 sampai 10 tetapi dengan ma'dud yang berbeda, yang isimnya adalah berupa yang mu'annats insyaallah taala. Dan tugas untuk teman-teman yang ada di studio yaitu menuliskan kembali latihan yang ketiga di halaman 107. Latihan ketiga. Iya, halaman yang ke-107 ya. Kita ya latihan yang ketiga menuliskan ulang ya. Kita menuliskan ulang pertanyaan beserta dengan jawabannya dalam bentuk tulisan ya, bukan dalam bentuk angka. Tulisan. Ya. Jadi angka 5-nya kita tuliskan dalam bentuk lafadz khamsatu.
empatnya kita tuliskan arba'atu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 7 nomor yang tadi sudah kita baca ya, dituliskan ulang lengkap dengan harokatnya, yang insya Allah akan kita koreksi di perjumpaan yang berikutnya. Semoga apa yang kita ambil ini, kaidah yang kita sudah ambil ini bisa difahami, bisa diikuti, dan kemudian nanti kita latihan. Kita sudah punya puluhan kosakata atau mungkin ratusan kosakata ya. Kita sudah mengambil najmun, bentuk jamaknya apa? Nujumun. Kita lihat malam-malam ada 5 bintang, maka kita katakan khamsatu nujumin, ya kan? 5 buah bintang. Kita melihat ada rumah, bentuk jamaknya rumah apa? Buyutun. Kita melihat ada 10 rumah jajar-jajar, kita katakan hasyaratu buyutin ya. Artinya kosakata yang sudah pernah kita ambil, kita coba dalam bentuk adat ma'dud, kita coba berikan angka di situ untuk melatih bahwasanya kaidah-kaidah ini berlaku dalam keseharian kita. Baik, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Baik, syukron jazakallahu khairan atas apa yang telah sampaikan dari pelajaran kita para pendengar dan pencinta radio kita dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan di pelajaran yang ke-19. Insya Allah akan berlanjut untuk Anda dapat simak dan dengarkan di kesempatan yang akan datang di pelajaran yang ke-20, yang dimana di pelajaran 19 ini terkait dari pembahasan masih menggunakan isim muzakkar ya. Insya Allah akan berlanjut di pelajaran yang ke-20 ini dengan menggunakan isim muannas. Tentunya masih terkait dengan angka-angka nih para pendengar. Untuk dapat ikuti kembali insya Allah kesempatan yang akan datang di jam yang sama, di waktu yang sama, di frekuensi yang sama 94,3 FM Radio Kita FM, menitibu menata hati. Terima kasih kami ucapkan untuk kebersamaan Anda para pendengar, untuk Anda yang telah menyimak dan mendengarkan dan juga mengikuti dari rangkaian pelajaran kita di kesempatan sore hari ini, tentunya dari kitab Ushul Lughah Arabiyah di jilid yang pertama dari halaman 106 hingga ke 108 para pendengar. Dan akhir kata saya Trias juga Ustaz dan juga para mustami'in yang hadir di studio kita yang telah mengikuti pelajaran kesempatan sore hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan akhir kata kami tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.